Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20 dengan judul perikop mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang kita baca, kita bisa melihat bahwa dulu sebagian orang Yahudi memiliki kebiasaan yang tidak begitu baik, yaitu suka bersumpah untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Biasanya mereka bersumpah demi langit, demi bumi, atau makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Mereka terbiasa melakukan hal ini dalam pembicaraan sehari-hari untuk meyakinkan orang lain bahwa perkataan mereka itu benar. Nah, bahkan setelah mereka menjadi orang percaya, kebiasaan ini rupanya sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, dalam perikop yang kita baca tadi, Yakobus menuliskan nasihat bahwa orang percaya harus mengendalikan perkataan mereka. Nasihat ini sesuai dengan larangan untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan di dalam Keluaran, dan juga sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang berkata bahwa jika ya katakan ya, dan kalau tidak ya katakan tidak. Dengan kata lain, perkataan mereka harus jujur atau tidak boleh berubah-ubah, dan juga mereka harus menjadi orang yang selalu menepati janji, supaya ketika orang lain mendengar perkataan mereka, maka mereka tidak dicurigai bahwa mereka sedang berdusta. Nah, selanjutnya Yakobus memberikan nasihat mengenai sikap orang percaya saat menderita atau bergembira, yaitu selalu menyatakan kebergantungan mereka kepada Allah dan juga rasa syukur mereka kepada Allah. Allah mengizinkan dua keadaan, senang ataupun susah, ini silih berganti datang dalam kehidupan orang percaya, supaya mereka lebih terampil dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Nah, kemudian jika ada yang sedang sakit, maka mereka harus didoakan dengan iman kepada Tuhan. Para penatua jemaat juga dapat berdoa sambil mengoleskan minyak. Nah, penggunaan minyak ini berkaitan dengan kebiasaan dalam perjanjian lama yang melambangkan berkat atau urapan Allah. Nah, yang terpenting sebenarnya dalam berdoa bukan penggunaan minyak atau media-media yang lain, karena ini hanya merupakan sarana saja. Tapi yang terpenting adalah keyakinan akan kuasa Allah itu dapat menyembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa prinsip dari nasihat Yakobus itu juga berlaku bagi kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Kita harus selalu mewaspadai, menjaga, dan mengendalikan perkataan kita, sehingga apa yang kita katakan itu menjadi berkat untuk orang lain. Kita juga harus selalu mengusahakan untuk berkata jujur. Kita harus menepati janji supaya orang lain tidak meragukan apa yang kita katakan. Kemudian, dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, mari kita selalu bergantung dan bersyukur kepada Tuhan. Jika kita sedang mengalami kesulitan atau sakit tertentu, maka kita harus berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah.
Semua nasihat-nasihat ini berkaitan dengan sikap batin kita dalam menghormati Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah dalam kehidupan sehari-hari saudara sudah berusaha untuk mengendalikan perkataan? Kemudian, apakah saudara sudah bergantung sepenuhnya dan bersyukur kepada Tuhan? Jika ada hal-hal yang belum saudara lakukan, maka mari datang kepada Allah dan meminta Allah mengubahkan cara pikir saudara, supaya saudara dapat menghormati Allah dalam segala hal. Mari meminta kekuatan Roh Kudus untuk membimbing saudara supaya bisa menyadari bahwa penghormatan kepada Allah akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjagai istirahat malam kami dan pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami nasihat-nasihat yang dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bimbing dan tolong kami supaya kami dapat melakukan semua kebenaran ini. Kami serahkan hidup kami dan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.